Batam na iba na sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore kepada yang terhormat rekan-rekan media. Terima kasih yang tidak terhingga selama kurang lebih 1 bulan penuh ini mensupport, mengawal Mbak Kusayang, Mbak Vena, Melinda. Dan tentunya kita harus bersama-sama menegakkan keadilan. Di sini saya Nyai Fitria selaku sahabat dan juga moderator ingin membuka press conference pada hari ini. Mohon nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan kurang lebih saya akan memberikan waktu 30 menit pertanyaan, 30 menit paparan dari para sahabat, keluarga, dan juga tentunya Bang Hotman selaku pengacara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan di sebelah kanan saya ibunda tercinta, Ibu Made Ayu Rahmawati, dan juga ada tante Teti, tantenya Mbak Vena Melinda. Terima kasih tante supportnya, kehadirannya. Dan di sebelah kiri saya adalah my lovely sister Mbak Kusayang, yang Nyai doakan semoga cepat selesai permasalahannya, happy lagi, cantik lagi, berkarya lagi, dan mohon doanya selalu untuk Mbak Kusayang, Mbak Vena Melinda. Dan di sebelah kirinya ada Bang Hotman Paris. Terima kasih Bang atas supportnya selalu. Sebelah kirinya lagi ada ayah tercinta Insinyur Jimmy. Dan juga sebelah kirinya lagi Bang Tesa. Terima kasih Bang Tesa atas kehadirannya. Demikian dari saya. Oh baik. Dan juga ada Bang Reza. Mana Bang Reza? Iya. Di sini Bang. Di sini Bang. Teman-teman media mau lebih silaturahmi. Mohon ke depan. Langsung apa kan? Baik. Dan juga ada Tante Maya dan juga Tante Vera yang selalu mensupport Mbak Vena. Terima kasih banyak. Nah, demikian pembukaan dari saya. Sekarang saya akan sampaikan langsung ke Mbak Vena. Mohon disampaikan. Oke. Jadi kita mulai dengan pertama dari keluarga dulu, Bapak kandung yang ganteng ini. Terima kasih atas waktunya. Bapak kandung dari Vena Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai papa yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan karena negara ini negara hukum, maka saya dan keluarga besar menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Sekarang proses hukumnya sedang berjalan di Polda Jatim, dan saya beserta keluarga besar mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Jatim dan jajarannya dalam memproses kasus KDRT ini. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Biarlah ranah pengadilan nanti yang memutuskan hukuman apa yang harus diberikan sesuai dengan perbuatan. Ya, sesuai dengan perbuatannya. KDRT yang dilakukannya. Semoga anak perempuan saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabah serta ikhlas menghadapi cobaan yang berat ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi tujuan utama dari konferensi pers ini adalah untuk menjawab beberapa poin penting yang Anda sudah dengar di medsos yang berubah-ubah. Ya, nanti Vena akan menerangkannya. Tapi inti pokoknya adalah begini. Pada saat ada dua sekarang ini di media dari pihak sana mengatakan bahwa pertama darah yang keluar dari hidungnya itu dulu Ferry pertama kali mengatakan itu apa itu Penny-nya yang mukul-mukul gitu kan? Dibilang katanya kan saya memukul-mukuli diri sehingga saya berdarah sendiri. Nah itu pertama kali dia bilang Penny yang mukul-mukul diri. Tapi sekarang apalagi tiba-tiba bilang apa? Sekarang saya dibilang mimis. Nah, terus. Jadi dari pihak sana dua argumennya sudah bertolak belakang satu sama lain. Pertama disatakan dia mukul diri sendiri, yang kedua sekarang apalagi pengacaraan juga mengatakan itu mimisan katanya kan. Nah, itu kira-kira. Ada lagi yang mau dijelaskan soal itu? Gak ada. Khusus itu dulu biar topiknya ini menarik gitu loh. Apa? To the point. Ada nggak pertanyaan soal itu? Mimisan ada 3 nih. Satu, dia mengaku adalah korban KDRT. Yang sana mengatakan dia mukul diri sendiri. Yang sekarang berubah lagi pernyataannya itu mengatakan bahwa itu adalah mimisan. Tapi waktu di hadapan penyidik, waktu Vena manggil dia mengaku kan? Coba ceritakan dulu pengakuan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Papa Jimmy sama Mama Ayu. Saya yakin selamatnya saya kemarin karena kedua orang tua saya selalu doain saya. Dimanapun saya berada, setua ini dimanapun. Dan gak pernah nyalahin Mena atas pilihan Mena. Mena minta maaf sekali lagi sama Mama, sama Papa. Yang gak pernah mengungkit kesalahan Mena, terutama sama Mama, sama Papa, sama keluarga semua, sama Tante Teti yang juga dari awal tapi aku nggak mau denger. Kedua, aku juga pengen ngucapin terima kasih sama Kapolresta Kediri dan jajarannya, dan juga semua pegawai, terutama janitor dari Hotel Grand Surya Kediri. Orang yang pertama kali ngelihat aku lari-lari di lift tanggal 8 Januari 2023 jam 8 lebih, aku nggak tahu jam berapa. Di janitor itu Mbak siapa? Aku mau sampai lupa namanya Mbak. Terima kasih. Dialah orang yang kasih BAP kemarin. Aku nggak tahu siapa namanya, tapi dia yang manggil satpam Hotel Grand Kediri. Sampai akhirnya dia yang nolongin aku, salah satunya. Kedua, sama seluruh jajaran dan juga Kapolda Jawa Timur, dan juga semua jajaran yang aku nggak bisa sebutin satu persatu bagaimana aku buat BAP sendiri dari awal sampai dari Kapolresta Kediri sampai di Polda Jawa Timur. Semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua keluarga besarku, tanteku, Tante Maya, Tante Rita, Tante Freya, semua adik-adikku Reza dan Rena, dan semuanya yang selalu doain aku. Dan juga teman-teman wartawan, aku mohon maaf aku gak bisa ngeladenin kalian 3 minggu lebih. Kalian sampai di depan rumah. Kenapa aku gak mau muncul? Karena aku gak mau. Aku gak mau, aku korban KDRT. Tapi aku gak mau kalau aku sampai akhirnya membuka aib dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023 di jam, kalau nggak salah jam 9, di saat Mbak Janitor datang sama satpam Hotel Grand Surya Kediri pertama kali, security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock.
Disitulah saya sadar, ini bukan imam saya. Tapi saya masih nunggu kehadiran polisi, dan benar nggak berapa lama setelah saya bisa berhasil menghubungi lewat video call, dan kebetulan yang ngangkat adalah ketua DPD dari partai. Dia kaget disangka saya kecelakaan. Saya bilang saya bukan kecelakaan, saya disakitin sama suami saya, tolong saya. Akhirnya polisi datang sama Mas Didi namanya. Dia saya rasa orang kedua yang melihat saya berdarah-darah via video call. Karena begitu saya berhasil menghubungi Mas Didi, tidak ada penyerangan berikutnya karena live kan. Habis itu datanglah Pak Yanuar Intel dari Kapolresta Kediri, menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Itu di TKP, saya masih berdarah, darah masih ada di lantai, masih banyak orang dari Grand Surya Kediri. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak tahu apa-apa, bukan saya. Di situ benar-benar saya tersadar, tidak ada pilihan lain kecuali saya melanjutkan laporan polisi, karena itulah jalan yang harus saya tempuh. Kalaupun dia suami khilaf, dia tidak akan membiarkan saya atau menghalang-halangi saya untuk meminta pertolongan. Saya sudah ceritakan semua lengkap di BAP, bagaimana survive-nya saya selama setengah jam lebih. Saya berusaha melarikan diri keluar, sampai ada CCTV, sampai ketemu Mbak Janitor, karena semua Allah meringankan kaki saya di hari itu, ya Allah. Saya nggak pingsan, saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak. Jadi di situ saya lihat, saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Waktu Pak Januar bilang, Bu, Ibu ini masih internal suami istri, Ibu mau apa? Saya mau lapor, saya mau visum, tolong fotoin darah saya, tolong selamatin saya mau lapor. Alhamdulillah, saya diiringi sama Kanit Ibu Dedi dan juga Pak Yanuar sampai saya ke visum di rumah sakit Bayangkari yang ada di kota Kediri. Saya bikin visum, habis itu saya harus bikin BAP sendiri, semua karena Allah. Sampai akhirnya saya ke Polda, juga semua dimudahkan sama Allah. Saya masih bisa ingat semua kejadian per kejadian, dan selalu konsisten omongan saya, ucapan saya, karena semua Allah yang benar-benar nolong hidup saya. Kalau saya pingsan, itu yang saya bilang berulang kali kepada penyidik. Bapak bisa bayangkan kalau saya pingsan, apa yang terjadi. Sementara dua orang yang menanyakan kepada Ferry ada apa, dia selalu bilang tidak, bukan saya melakukan. Kemudian dia bisa telepon ibu saya di saat yang bersamaan, dia bilang saya jeduk-jedukin kepala saya ke tembok dan berdarah. Padahal dalam visum tidak pernah ada lebam biru, artinya saya tidak pernah menjedukkan diri saya. Yang ada saya ditekan sedemikian rupa, seperti yang sudah saya sebutkan di BAP, baik di Kapolresta Kediri maupun di Polda Jawa Timur. Terutama kepada Bang Hotman, saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Bang Hotman. Saya bilang saya nggak bisa sendirian Bang. Saya butuh lawyer yang benar-benar punya keinginan yang sama untuk semua korban KDRT dimanapun berada, untuk berani speak up dengan segala konsekuensinya. Saya di playing victim, saya difitnah, saya nggak apa-apa. Saya bilang sama Bang Hotman, tidak ada pilihan lain kecuali saya terus maju ke depan. Saya juga selalu bilang sama anak-anak saya, Feral, Atala, Fania terutama yang lagi sekolah, gak perlu malu nak mama mengungkapkan ini, karena sudah ada tidak ada pilihan lain kecuali saya speak up. Itu yang terjadi sama diri saya. Dan jujur Bang, saya tidak pernah sakit hati, saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry, karena saya maklum selama Ferry Irawan tidak pernah berkata jujur, selama itu pula keluarganya juga akan bingung. Itu sudah sangat normal. Makanya saya waktu Bang Hotman tanya kapan Ferry mengaku bersalah, dia buat video di saat dia ditahan di Polres Kediri. Dia buat video, ada berapa video, meminta maaf kepada saya. Saya juga nggak tahu kenapa video itu beredar, yang seperti kalian lihat.
kalau orang tidak bersalah, buat apa dia minta maaf sampai menangis? Itu satu. Kedua, pada saat saya bikin BAP di Polda Jawa Timur, Pak Suwancono sebagai kanit memfasilitasi kami berdua karena Ferry minta maaf sama saya. Saya tanya, apa minta maafnya? Atas perbuatan apa dia minta maaf? Kemudian dia tiba-tiba bersujud. Ada 10 orang di dalam ruangan itu kalau nggak salah. Ada Pak Suwancono sebagai kanit Polda Jawa Timur, ada Ibu Mas Cita yang buat BAP, ada Atala di depan saya, ada semua polisi itu di ruangan kanit. Dia bersimpuh, kemudian dia bilang, jadi bukan saya sendiri yang mendengarkan, boleh ditanya orang yang masih hidup semua. Pertama kali Ferry bilang, Mena, Abi orang kecil, Abi orang miskin, maafin Abi. Langsung saya bilang, Abi nggak ada hubungannya sama miskin dan kecil, karena saya tidak pernah melihat itu. Abi akui, Abi sering meeting saya, sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa ngerekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku, iya, Abi akui. Saya tanya sama Pak Yanwar, dengar Pak Yanwar? Semua dengar? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini, kayak orang smackdown. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas, Abi akuin itu. Dia diam, iya saya akui. Pak Suwancono dengar ngaku yang kedua. Yang ketiga, Abi akui, kalau Abi tanggal 8 Januari, pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya, Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5 segitu sakit, bukan benturan di hit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri. Pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Makanya sampai ke lantai, sampai ke handuk, sampai ke kaos yang saya pakai manset, sampai ke spray. Alhamdulillah saya sudah diambil DNA darah saya. Setelah selesai saya diopname 4 hari di Mitra Keluarga Surabaya. Bisa makan DNA saya. Jadi yang di lantai darah saya, yang di kaos, yang di handuk, yang di semua itu darah saya. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan semua. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya belajar. Daripada saya terpuruk, saya bilang sama Bang Hotman, Bang, saya maknai ketentuan Allah ini. Saya nggak mau bilang musibah. Saya maknai ketentuan Allah ini sebagai kontribusi saya ke depan kepada semua perempuan dimanapun kalian berada yang mengalami KDRT, baik fisik, psikis, seksual, harassment, atau apapun, penelantaran ekonomi, atau apapun namanya. Saya baru baca undang-undang PKDRT nomor 23 kalau nggak salah tahun 2004. Saya baca sekarang, saya maknai sekarang kalau kita harus speak up. Dari speak up kita jalani proses hukumnya. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry kalau mereka salah paham terhadap apa yang saya alami. Karena mereka tidak ada di TKP. Tapi yang saya pahami, Allah tidak pernah tidur. Kenapa saya selamat? Karena Allah mau saya mengungkapkan ini. Karena Allah mau saya harus berjuang demi keadilan saya. Karena pada saat saya lari-lari itu 30 menit, hanya Allah yang ada di samping saya. Seperti itu Bang Hotman. Berkali-kali saya cerita ini.
tidak akan pernah berbeda urutannya. Karena itu yang saya alami. Jadi semua tergantung Ferry Irawan. Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang khilaf, dia akan minta maaf dari awal. Dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini, saya di playing victim, buat saya nggak masalah. Karena saya tahu, Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya mama terus sama Mena, papa, Reza, Rena, semua tante saya, Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah preskon saya pertama dan yang terakhir. Karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari ada apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix. Dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semuanya. Kalian profesional, sudah selalu mengawal kasus ini. Dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.